Halo Sobat Adat, kamu masih bingung bagaimana cara analisis spasial wilayah adat menggunakan software ArcGIS? Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait analisis spasial menggunakan fitur ArcGIS untuk data wilayah adat. Pertama, saya akan menjelaskan 3 tahapan. Yang satu adalah input, kedua adalah proses, yang ketiga adalah output. Nah, dalam proses input, kita akan menarik data dari server BRWA, yaitu server sinologi ya. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam fitur ArcGIS-nya. Yang kedua, kita akan melakukan proses analisis data. Nah, proses analisis data ini kita akan menggunakan fitur overlay untuk menumpang tindihkan peta wilayah adat dengan peta-peta tematik lainnya. Yang ketiga adalah output, kita akan menyajikan petanya dalam bentuk tabel analisis dan peta. Mari Sobat Adat, kita bahas secara singkat. Oke, Sobat Adat, untuk tahap pertama, analisis spasial ini dimulai dengan data sebaran, wilayah adat, dan data peta tematik. Nah, untuk itu kita perlu membuka software ArcGIS terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ketik di pencarian, kita cari ArcMap. Nah, karena untuk memakan waktu, di beberapa laptop yang kuat mungkin akan cepat, namun di beberapa laptop yang memiliki spek yang tidak terlalu bagus, mungkin prosesnya akan loading. Nah, setelah screen ini terbuka, kita akan pilih blank map, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa memperluas layar terlebih dahulu, dan kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu kita membuka katalog. Nah, di mana membuka katalognya? Kalau di saya di sini sudah ada menu katalog di sebelah kanan, tapi kalau belum ada, kita bisa klik kanan di bagian atas dan tambahkan katalog. Atau bisa juga dibuka di Windows, nanti buka katalog. Nah, selanjutnya setelah muncul katalog, kita perlu terlebih dahulu menambahkan folder connection. Nah, ini sebelumnya saya sudah ada, jadi saya hapus terlebih dahulu. Nah, folder connection ini nanti kita tinggal klik kanan, kemudian connect to folder. Nah, kemudian kita pilih untuk kawan-kawan di kantor wilayah, nanti akan di setupkan sinologinya oleh tim dari BRWA agar dalam proses penyimpanan data itu bisa kita sama-sama terintegrasi dalam satu data di BRWA. Kalau saya menyimpannya di C, kemudian di sinologi. Nah, pilih saja yang paling luarnya, sinologi, kemudian kalau sudah selesai kita pencet OK. Nah, kawan-kawan, di sini sudah muncul sinologi drive. Nah, untuk proses pertama, untuk proses input, kita akan mengambil beberapa peta-peta tematik yang sudah tersedia di sinologi BRWA. Kita tinggal klik tambah. Nah, di sini ada beberapa folder. Nanti kita bisa langsung fokus ke folder peta tematik. Nah, namun sebelum kita memasukkan peta-peta tematik ini ke dalam table of contents, kita perlu memeriksa dulu apakah data-data itu sudah tersedia. Caranya kita bisa buka file explorer, kemudian kita buka sinologi drive-nya. Nah, pastikan di bagian peta tematik itu sudah memiliki logo awan. Nah, artinya itu sudah tersimpan di cloud-nya BRWA. Nah, kalau ada di sini ada logo checklist berwarna hijau, itu artinya sudah juga tersimpan ke storage kalian. Kita kembali lagi ke ArcGIS. Kemudian salah satu untuk memastikan ini sudah terdownload juga, pastikan kalian melihat menu dari sinologinya. Nah, kalau di saya sudah tersinkronisasi semuanya untuk peta-peta. Tapi kalau nanti dalam prosesnya masih download, di sini akan terlihat di sini seberapa persen sedang di download. Oke, kembali lagi ke ArcGIS.
Pertama, setelah kita membuka katalog tadi dan kita membuka folder peta tematik, kita perlu menambahkan dulu peta wilayah adat. Nah, peta wilayah adat ini dapat diakses di folder 30 titik wilayah adat. Nah, untuk data yang terbaru, sekarang video ini diproduksi di tanggal 13 Juni 2025. Jadi data acuannya itu ada dua. Yang pertama itu Maret dan Agustus. Karena yang terbaru itu Maret 2025, kita buka folder yang Maret 2025. Nah, kemudian setelah muncul, ini kita tinggal tarik, klik kiri sekali, kemudian kita drag and drop di tabel fontnya. Ya. Nah, ini artinya sudah muncul datanya. Jadi kita mengambil langsung dari server BRWA yang kemudian diintegrasikan ke laptop kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mengambil contoh bagaimana kita menganalisis peta wilayah adat yang berada kita akan menganalisis peta izin konsesi yang ada di dalam wilayah adat. Karena biasanya kebutuhan untuk advokasi kantor wilayah, data-data ini yang sangat dibutuhkan. Nah, setelah peta wilayah adat itu masuk, kita bisa buka untuk peta-peta tematik KLHK, kita bisa lihat di folder KLHK. Nah, kemudian untuk peta-peta izin usaha pemanfaatan hasil hutan, nah kita bisa buka ini HA dan HT. Kalau HA itu HPH, kalau HT itu HTI. Jadi kita contoh aja yang HPH ya. Kita tarik lagi ke table of content dengan cara di drag and drop. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini sudah muncul semua. Yang hijau muda ini itu adalah peta wilayah adat, yang hijau agak tua ini adalah peta HPH. Nah, ini adalah proses pertama, yaitu penginputan data ke ArcGIS. Nah, kemudian kita akan masuk ke segmen kedua untuk melakukan analisis. Ya, untuk membuka analisis kita bisa menggunakan toolbox yang ada di ArcGIS. Toolboxnya itu biasanya di sini ada warna merah, Arc Toolbox. Itu tinggal diklik. Nah, Arc Toolbox ini akan menjadi Windows yang bisa kita taruh di panel kanan, kiri, atau atas atau bawah. Biasanya kalau untuk panel-panel seperti ini kita bisa taruh di panel sebelah kanan. Tarik saja, kemudian pindahkan ke kanan. Nah, kemudian biasanya kita untuk jika ingin tampilan petanya lebih lebar, kita bisa klik auto hide ini. Nah, dia akan otomatis menjadi menu yang kecil. Nah, kemudian masuk ke Arc Toolbox. Biasanya kita untuk melakukan tumpang tindih, kita menggunakan fitur overlay. Nah, di dalam fitur overlay ini ada beberapa. Yang pertama itu ada erase. Erase itu kita akan menghapus salah satu polygon yang bertumpang tindih. Kemudian ada identity. Identity itu ibaratnya kalau kita punya sebuah lingkaran, kemudian itu dipotong. Nah, nanti yang data yang dihasilkan adalah data pemotong dari, sebentar saya sambil contohkan ya. Nah, sebagai contoh ilustrasinya, jika kita mempunyai data input dan kita memiliki identity feature, nah kita yang akan kita dapatkan adalah identity feature yang berada di dalam kotak input tersebut. Jadi identity feature yang berada di luar input, dia tidak akan terambil analisisnya. Nah, biasanya kita menggunakan fitur ini untuk melakukan analisis peta wilayah adat dengan peta-peta tematik lainnya. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa persentase wilayah adat yang terdampak atau yang tidak terdampak. Nah, kemudian ada fitur intersect. Nah, kalau intersect ini adalah fitur yang digunakan untuk mengambil hal yang tumpang tindih saja. Sebagai contoh, ini ilustrasinya. Jadi kalau ada kotak input dan intersect feature, data yang dihasilkan hanya data yang tumpang tindih saja. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui prosesnya, nanti untuk fitur-fitur lain kita bisa mempelajarinya dengan cara kita klik kanan dan help. Nah, di sana ada acuan-acuan untuk
panduan penggunaannya. Karena kita tadi menggunakan identity, kita klik identity-nya, kemudian kita pilih apa yang masuk ke dalam input dan apa yang akan masuk ke dalam identity. Yang akan masuk ke dalam identity adalah peta wilayah adat. Kolom input adalah peta wilayah adat. Kita tarik saja peta layer wilayah adatnya ke dalam input. Nah, kemudian untuk identity feature-nya kita bisa tarik lagi ya identity feature-nya yang peta IUP-nya ke identity feature. Nah, kemudian untuk proses penyimpanan foldernya kita bisa buka output switcher class. Kita pilih folder connection, sinology. Kita simpan di peta hasil analisis. Kemudian kita buat folder baru. Dengan nama analisis peta wilayah adat dengan IUP AHK. Nah, kemudian untuk proses semua proses penyimpanan datanya, karena ini hasil analisis, kita taruh di satu folder tersebut. Ini kita beri nama wilayah adat dan IUP HK. Nah, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, sambil menunggu prosesnya, kita bisa mempelajari bahwa nanti data yang akan terambil adalah data izin usaha pemanfaatan hasil dan kayu hutan alam itu yang berada di dalam wilayah adatnya saja. Oke Sobat Adat, ini datanya sudah selesai. Kalau sudah selesai itu nanti akan muncul satu layer baru yang kita sudah tadi coba, WA dan IUPK. Tapi dalam percobaan pertama tadi gagal. Nah, dalam prosesnya mungkin ada terjadi gagal, namun kalau diulang lagi prosesnya mungkin akan baru muncul, akan baru berhasil gitu. Nah, kalau gagal nanti kalian tinggal ulang lagi tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lihat untuk kita contoh ya. Sebagai contoh, ini di wilayah adat, di dalamnya ada izin usaha. Yang kemudian kalau kita hilangkan, nah di sini hanya peta wilayah adatnya saja. Namun di layar yang terbaru kita sudah memiliki peta izin yang berada di dalam wilayah adatnya saja, seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita masuk ke dalam proses pengolahan data tabularnya dengan cara kita klik kanan di bagian hasil peta wilayah adatnya, kemudian buka atribut table. Nah, di atribut table ini kita bisa tarik lagi Windows-nya ke bawah. Nah, kemudian kita tarik paling kanan, kemudian klik kanan di bagian kiri pojok kiri atas tabel. Kita buat tabel baru. Kita buat kolom baru dengan cara add field. Kita bisa add field, diklik kiri, kemudian kita kasih nama luas overlay, saya singkat aja jadi L_OV. Nah, kemudian kita bisa pilih double. Nah, double ini kita nanti akan menggunakan desimal dalam proses penghitungan luasannya. Nah, setelah muncul LOV, kita akan melakukan proses penghitungan luas ulang sehingga kita bisa mengetahui berapa persen wilayah adat yang berada di dalam izin usaha tersebut. Prosesnya tinggal kita klik kanan, kemudian kita calculate geometry. Ini pilih saja yes. Dan tadi prosesnya kita klik kanan dari LOV, kemudian pilih yang calculate geometry. Nah, untuk sistem proyeksinya kita menggunakan Mercator. Nah, karena ini peta wilayah adatnya secara keseluruhan di level Indonesia, kita bisa menggunakan Word Mercator. Tapi kalau peta wilayah adat yang kalian miliki itu nanti ingin analisa di level
provinsi atau kabupaten bisa disesuaikan dengan zona UTM-nya masing-masing. Kemudian untuk propertinya kita pilih area. Kemudian untuk unitnya itu bisa meter persegi atau hektar. Nah, biasanya kita menggunakan hektar dalam proses penghitungannya. Kalau sudah semua, kita pilih OK. Nah, ini semua sudah masuk ke dalam proses penghitungannya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menyajikannya? Karena biasanya kita tidak bisa menyajikan seluruh tabular ini ke dalam suatu informasi yang bisa dapat digunakan untuk penyajian hasil analisisnya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan software yang lain. Kita bisa menggunakan software Excel. Nah, ini bisa kita save dulu dengan kita beri nama. Nah, ini dipilih lagi ya folder penyimpanannya. Kita pilih tadi di sinologi. Pilih foldernya sinologi. Kemudian taruh di hasil analisisnya. Kita taruh di peta wilayah adat dengan IUPAK. Nah, selanjutnya kita beri nama analisis wilayah adat dan IUPAK. Kalau sudah, kita save. Kalau sudah, bisa kita close dan kita buka Excel. Nah, untuk Excel setelah tampilan yang terbuka, kita bisa pilih Open. Kemudian kita browse dan pilih tadi di mana kita menyimpan filenya. Kita bisa buka sinologi, tadi kita simpan di hasil analisis, peta hasil analisis, kemudian analisis peta wilayah adat dengan IUPAK. Nah, di sini untuk formatnya kita pilih untuk di base file agar data atribut table yang ada di SAP tadi bisa kita buka. Nah, ini sudah muncul atribut table yang tadi sudah kita proses. Kita bisa ceknya di luas overlay-nya. Nah, ini sudah ada, berarti sudah benar. Nah, setelah itu kita save as. Nah, tadi kita masih sampai ke dalam kita save as, kemudian kita pilih analisis wilayah adat dengan IUPAK, kemudian kita save. Nah, dalam proses save as tadi kita bisa menggunakan agar kita tidak mengganggu data-data yang sudah dihasilkan dari atribut tabel yang ada di ArcGIS. Nah, selanjutnya apa yang kita proses? Kita akan memproses namanya pivot. Caranya kita klik salah satu kolom di sini, kemudian kita klik Ctrl A. Kemudian kita bisa pilih menu insert, kemudian masukkan pivot table. Kemudian klik OK. Nah, di dalam pivot table ini kita akan memfilter wilayah adat apa saja yang akan masuk ke dalam IUPAK HA. Nah, untuk melakukan proses tersebut, kita bisa tarik terlebih dahulu wilayah adatnya ke dalam row. Kemudian luas overlay-nya ke dalam value. Dan sedangkan untuk IUPAK HA-nya kita bisa tarik MID. Nah, di bagian filter. Nah, kemudian untuk FID yang tidak ada, mari kita ganti
Nah, FID yang kita gunakan bukan FID IUPAK HA, tapi FID 1. Kemudian kita klik OK. Pilih select untuk ID yang kosong. Nah, kemudian kita nanti bisa mengetahui secara keseluruhan berapa peta wilayah adat yang tumpang tindih dengan izin usaha pemanfaatan kayu, hutan alam dengan wilayah adat. Nah, karena di sini angkanya itu terlalu banyak desimalnya, kita pilih dengan cara klik untuk yang paling atas, klik dan shift, kemudian klik tombol bawah. Nah, selanjutnya buka home, kemudian pilih comma style. Kemudian kita tarik lagi desimalnya kalau ingin kita hilangkan dengan decrease desimal. Nah, kita jadi mengetahui bahwa dari keseluruhan wilayah adat, ternyata total wilayah adat yang beririsan dengan izin usaha pemanfaatan kayu itu berada di luas 4,1 juta hektar. Dengan jumlah wilayah adat yang beririsan itu sejumlah 239 peta. Begitu. Nah, jadi kawan-kawan, untuk proses penyajian datanya seperti itu. Namun kalau kawan-kawan ingin memasukkan, ingin tahu di kabupaten mana saja, nanti tinggal bervariasi untuk menambahkan fitur-fitur untuk menambahkan data-data di kolom row-nya. Jika ingin menambahkan kabupaten, bisa ditaruh di atas wilayah adat, nah sehingga di situ bisa ketahuan berapa wilayah adat yang tumpang tindih ini di administrasi tertentu. Seperti itu. Kemudian setelah itu bisa kita save dan kita kembali lagi ke ArcGIS. Nah, tadi kita sudah melakukan save untuk data MXD-nya. Kita tinggal buka dan kita open. Nah, dari data tadi hasil analisisnya kita bisa remove dulu ini data yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita bisa klik kanan di bagian layar peta hasil analisisnya, kita buka properti. Nah, di properti ini kita akan melakukan proses query. Nah, apa itu query? Query adalah fitur di ArcGIS untuk memilih layer mana saja atau poligon mana saja yang akan kita tampilkan. Nah, kita mau menampilkan poligon yang ada perizinannya saja, misalkan contohnya. Itu dengan cara kita buka layer tadi sudah, kemudian pilih define query, kemudian query builder. Kemudian tadi pilih untuk FID hasilnya, FID 1. Klik sama dengan bukan sama dengan, kita pilih selain. Nah, selain itu tandanya kurung buka kurung tutup. Kemudian get unique value, pilih yang 0. Kemudian klik OK dan OK. Nah, ini adalah peta izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berada di wilayah adat. Nah, untuk tampilannya nanti bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan yang ada di daerah. Bisa dikasih warna merah, bisa dikasih warna hijau, dan lain-lain. Nah, kalau ingin ditambahkan dengan peta wilayah adatnya, tadi kita buka katalog, kemudian buka sinologi, buka peta tematik, kemudian buka wilayah adat, data Maret, dan tarik lagi. Ini untuk hasil peta izin pemanfaatan hasil hutan kayu di dalam wilayah adat. Nah, mungkin itu saja Sobat Adat, kawan-kawan kantor wilayah dan fasilitator BRW dalam melakukan analisis spasial. Semoga ini bisa membantu kawan-kawan dalam
menyajikan peta wilayah adat yang bisa ditumpang-tindihkan dengan peta-peta tematik lagi. Peta-peta tematik lainnya tentu bukan hanya dengan peta izin usaha, kita juga bisa membuat beberapa peta-peta hasil analisis lainnya seperti peta potensi tanah adat, kemudian juga peta wilayah adat dengan proyek strategis nasional dan lain-lain untuk mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di kemudian hari. Sekian Sobat Adat, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.